Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 14. Dan bacaan dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, gabe jolmanai baru di bagasan Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Khotbah kita dari ayat 12 sampai 14. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Dihubungkan dengan topik menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabe jolmane baru di bagasan Kristus. Nah, saudara, kitab Pengkhotbah ditulis seorang raja bermukim di Yerusalem. Pasal 1 ayat 12. Di sana ditulis, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Siapa dia? Raja. Penulis kitab Pengkhotbah ini. Siapa lagi kalau bukan raja ternama di Israel bernama Salomo atau Sulaiman, yang berdasarkan pasal 1 ayat 1 di sana ditulis anak Daud raja di Yerusalem. Dia bukan sembarang raja. Kerajaannya dikenal dan terkenal karena kejayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah, sebagaimana pasal 2 ayat 4 sampai 9. Ia menyebut dirinya pemimpin yang paling bijaksana dari umat Allah. Pasal 1 ayat 16. Dia sangat berhikmat dan memiliki banyak sekali ilmu, pengetahuan, serta penggubah banyak amsal, sebagaimana ditulis dalam pasal 12 ayat 9. Dalam kitab Pengkhotbah ini, Bapak Ibu, Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini mengajarkan kesadaran baru bagi pembacanya, bahwa segala sesuatu akan berakhir. Segala sesuatunya adalah angin lalu saja dan kesia-siaan. Nah, saudara, di dalam kitab Pengkhotbah ini dituangkan renungan-renungan sinisnya tentang kesia-siaan dan kehampaan dari usaha menemukan kebahagiaan hidup jika semua itu dilakukan tanpa Allah dan mengabaikan firman Allah. Ia telah mengalami kekayaan, memiliki
memiliki kuasa, kehormatan, ketenaran, dan kesenangan sensual. Semua itu secara melimpah dia miliki. Bayangin Bapak Ibu, seorang raja yang kaya raya, terkenal berhikmat, dan memiliki keberhasilan, mencapai berbagai-bagai prestasi, menjadi orang terpandai di dunia. Dia punya 700 istri dan 300 gundik menurut 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Namun semua itu pada akhirnya dipandangnya merupakan kehampaan dan kekecewaan saja. Salomo mengatakan di kalimat awal kitab ini, yakni pasal 1 ayat 2, kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, inilah tujuan Salomo menuliskan buku ini di hari tuanya sebelum dia wafat, sebagai suatu kesaksiannya kepada orang lain, terutama kaum muda, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dirinya sendiri. Ia membuktikan bahwa harta, kejayaan, ketenaran, dan ambisi pribadi merupakan hal-hal yang selalu dijadikan banyak orang sebagai ukuran nilai keberhasilan hidup. Tetapi ini adalah kesia-siaan, kata penulis pengkhotbah ini. Oleh karena itu, meskipun tentunya setiap orang harus berusaha menikmati hidup masa muda kita ini tetapi adalah lebih penting mengabdikan hidup kita kepada Sang Pencipta, pasal 12 ayat 1. Dan takut akan Allah serta berpegang teguh pada perintahnya, pasal 12 ayat 13 dan 14. Nah, di zamannya Bapak Ibu, sudah banyak orang yang jatuh pada kemerosotan rohani, kepada praktek penyembahan berhala, dan hidup untuk memuaskan dirinya saja, yang fokus hidupnya tertuju hanya mencari kesenangan dan materialisme untuk dinikmati sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Sudah banyak yang cenderung tidak lagi takut akan Tuhan, Bapak Ibu, yang malas bekerja, malas berusaha dan melakukan kegiatan hidup, padahal ingin kaya. Demikian juga banyak yang tidak lagi memahami arti, makna, serta apa tujuan hidup ini. Sudah banyak orang yang tidak lagi menikmati damai sejahtera, yang hidup egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi menghargai dan menggunakan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan tidak tahu lagi bersyukur saat dia diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itulah sekarang pengkhotbah ini mengajar pendengarnya, orang Israel, menyangkut hakikat real dari kehidupan manusia yang harus diketahui semua orang. Dia memberi nasihat kepada para pembacanya agar semakin pandai, semakin pintar, semakin berilmu, bijak, dan semakin berhikmat. Agar dengan demikian semakin diberkatilah oleh Tuhan dengan kepandaian, dengan ilmu yang dimilikinya itu. Dia juga menyadarkan orang apa artinya kalau kita bekerja, berladang, berkebun, berkarya, berusaha, kalau kita rajin, kalau kita memiliki keterampilan, kalau kita menguasai ilmu, pengetahuan, bahkan kalau kita memiliki harta benda. Nah, untuk apa itu semua kita miliki? Untuk apa? Menurut pengkhotbah, walaupun semuanya kesenangan-kesenangan seperti itu, kepemilikan harta, barang-barang, atau keberhasilan yang kita dapat, sebagaimana ayat 4-10 itu, semua itu hanya sementara saja dan tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Dan bahkan pada ayat 14 khotbah kita ini, segala sesuatu itu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin.
Nah Bapak Ibu, jika kitab pengkhotbah ini kita amati, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dunia dan segala kesenangannya tidak memberi kepuasan sempurna bagi kita Bapak Ibu. Oh tidak, hanya Tuhan sajalah yang memberi kebahagiaan sejati, yang memberi kedamai sejahteraan yang sempurna bagi kita. Nah itu inti daripada kitab pengkhotbah ini. Nah saudara, pasti muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Apakah penulis kitab pengkhotbah ini ingin menggiring kita, membawa kita kepada sikap yang pesimis? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Tidak. Sekali lagi, tidak untuk pesimis. Tetapi pengkhotbah ingin menggiring kita untuk memahami dan menyadari realita kehidupan yang tidak akan mungkin terelakkan, yaitu di satu saat nanti kita akan sampai pada titik kematian. Nah, sekuat dan sepintar apapun kita berusaha, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, tetap pada akhirnya kita pasti akan kembali menjadi tanah. Itu sebabnya nats bacaan kita Kolose pasal 3 ayat 5-11 yang menjadi khotbah nanti di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Paulus mengingatkan kita agar mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan benar menurut gambar Khaliknya. Ayat 10. Dan pada ayat 2 sebelum khotbah di Evangelium itu, Paulus mendorong jemaat Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah Bapak Ibu, lewat khotbah ini kita belajar bahwa ketika kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, gabe jolmane baru di bagasan Kristus, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025, maka kita tidak lagi mengandalkan hal-hal duniawi sebagai penopang dan tujuan hidup, tetapi kita hidup oleh Kristus, untuk Kristus, dan bersama Kristus selamanya. Jadi saya sebutkan di situ oleh, untuk, bersama Kristus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertangyangan minggu ke-7 sesudah Trinitatis tanggal 3 Agustus 2025, dihubungkan dengan topik menjadi manusia baru di dalam Kristus, gabe jolmane baru di bagasan Kristus. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini Bapak Ibu? Saudara, pengajaran pertama, hindari kehidupan sia-sia. Jangan terfokus pada duniawi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di masa kejayaannya, Salomo menganggap bahwa kehidupan ini akan berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu sebelum hidup ini berakhir berlalu, dia bekerja sekuat tenaga, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kerajaan Israel yang dipimpinnya. Nah, di saat-saat dia menikmati keberhasilan yang diraihnya lewat usaha kerja kerasnya dan menikmati kesenangan duniawi dengan harta yang melimpah, nama yang tenar, nah, tiba-tiba dia menyadari suatu realitas yang pasti harus dialaminya, bahwa toh dia akan mati, akan meninggalkan semuanya itu. Inilah yang menjadi jeritan hati Salomo. Dia sadar bahwa semua hasil kerja kerasnya itu ternyata kan tanda kutip sia-sia. Pemikiran Salomo itu muncul karena pikirannya hanya terfokus pada saat itu pada apa yang ada di bumi. Salomo hanya melihat apa yang nampak di mata dan dirasakan oleh dirinya ketika dia berpusat pada dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan manusia masa kini bisa saja banyak orang yang berpendirian seperti Salomo ini toh, terfokus pada apa yang menggiurkan hati, menggiurkan pikiran hidupnya. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang tampak secara fisik saja.
dunia. Mereka memusatkan perhatiannya kepada kenikmatan yang dialami sekarang. Memiliki kekayaan seperti uang, harta, mobil, motor, HP atau handphone merek ternama, laptop, rumah, lebih dari satu, tabungan di bank-bank, ratusan juta, bahkan M, dan lain-lain. Nah, semua orang kepingin kaya. Semua orang ingin menikmati kesenangan duniawi ini toh. Saudara, siapa yang tidak kepingin kaya? Apa yang salah dengan kekayaan, dengan harta, dengan kenikmatan atau kesenangan duniawi itu? Apa yang salah di sana, Bapak Ibu? Nah, saudara, bukan hartanya, materinya, kesenangannya yang salah, bukan. Tetapi ketika hidup kita, hati kita, roh, jiwa, pikiran kita sepenuhnya sudah terfokus hanya pada kekayaan, hanya kepada harta, hanya pada dunia semata-mata. Hati kita sudah dikuasai, sudah diikat oleh harta, oleh kekayaan, oleh uang, dan oleh kenikmatan duniawi itu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang salah. Seperti apa kata orang Jawa, nang kene rusak Bapak Ibu, nang kene rusak Jika sudah seperti ini hati kita, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk hal-hal yang bersifat rohani. Tidak ada lagi keinginan kita untuk mempertinggi iman, mempertinggi kerohanian, mempertinggi soal-soal surgawi. Tidak ada lagi keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, beribadah. Inilah yang menurut pengkhotbah yang membawa kita kepada kesia-siaan hidup itu. Saudara, apa pengajaran Tuhan Yesus soal kekayaan? Masih ingat Bapak Ibu? Yesus mengatakan pada Lukas pasal 12 ayat 5, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang menimbun kekayaannya sampai berlimpah-limpah. Tetapi ketika Allah berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, kekayaan yang sudah dia kumpulkan menjadi sangat sia-sia. Nah, di hadapan manusia dia memang kaya raya, tetapi di hadapan Allah dia tidak kaya, dia miskin. Saudara, marilah kita hindari kehidupan yang sia-sia dengan tidak memfokuskan hidup kita pada hal duniawi semata-mata saja. Jangan jadikan itu tujuan atas hidup kita. Nah, agar kita bisa menghindari kehidupan sia-sia dan jangan terfokus pada duniawi, maka kita harus sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabejol maneh baru di bagasan Kristus. Sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, nikmatilah hidup ini di bawah kendali kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menikmati kehidupan ini bersama materi-materi yang ditawarkan oleh dunia ini. Tidak, tetapi harus dengan catatan bahwa kita senantiasa menjalani semuanya itu di bawah bersama kendali dari Tuhan. Nah, penulis kitab pengkhotbah ini sudah menghidupi, menikmati berbagai-bagai kebahagiaan hidup melalui kesenangan dan sukacita sebagaimana pasal 2 ayat 1 ayat 10. Juga sudah dinikmati semua itu dengan berbagai-bagai pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukannya ayat 4 sampai 6. Juga sudah dia miliki harta kekayaan yang melimpah ayat 7 sampai 9, dan juga melalui upaya memperoleh hikmat ayat 12 sampai 16. Tetapi pada masa menjelang berakhirnya hidupnya, pengkhotbah Raja Salomo sendiri mulai menyadari bahwa semua itu membawa kesia-siaan baginya. Dia menuliskan dalam khotbah
khotbah ini. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 14, ayat 17. Tidak ada sesuatu pun yang kebal dari kematian, dari bencana atau ketidakadilan, Bapak Ibu. Pasal 5 ayat 13 sampai 17. Dan pengkhotbah memberi kunci agar dia bisa puas menikmati hidup ini bersama kekayaan dan kesenangan duniawi itu tidak lain dari apabila bersama dia, bersama Tuhan. Pasal 2 ayat 25. Saudara, inilah pengajaran bagi kita. Kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini di bawah dan atas kendali daripada Tuhan. Kita dapat menemukan kepuasan ketika Allah menjadi bahagian dari hidup dan karya kita. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Pasal 2 ayat 25. Nggak boleh di luar Tuhan, Bapak Ibu. Nggak boleh di luar Yesus kita menikmati duniawi ini. Hidup terkadang terasa tidak berarti. Tetapi ingatlah akan penciptamu, kata pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Jangan buang-buang tenaga untuk mendapatkan berbagai-bagai kenikmatan duniawi ini tanpa Allah. Tanpa Allah sebagai pusat hidup kita, semuanya membawa kita kepada kekecewaan. Itu sebabnya pengkhotbah mengakhiri pesannya dengan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pasal 12 ayat 13. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, untuk semuanya itu milikilah hikmat dari Allah. Saudara, pada ayat 13 pengkhotbah menyebutkan bahwa dia memiliki tugas yang harus diembannya, yakni memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberi Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, kata si pengkhotbah pada ayat 13 itu. Nah, apa maksud dari ayat 13 ini, Bapak Ibu? Pengkhotbah mau mengajarkan kepada pendengarnya dan bahkan kepada kita saat kita mendengar khotbah ini bahwa dalam segala hal yang harus kita lakukan dan tugas-tugas yang harus kita emban, maka kita sangat membutuhkan skill tertentu yang dapat mengatur, memanage hidup kita ini. Hidup ini tidak mudah, Bapak Ibu. Bahkan pengkhotbah mengakui pada ayat 13 itu bahwa semua pekerjaan yang harus kita lakukan di bawah langit ini sangat bagaimana? Sangat menyusahkan dan melelahkan sekali. Ini diakui oleh pengkhotbah meskipun dia seorang pintar, seorang ahli, seorang hebat. Untuk itulah pengkhotbah mengatakan di sini perlunya setiap orang memiliki apa? Memiliki hikmat. Dalam bahasa Ibrani, chokhmah yang dari Tuhan. Hikmat inilah yang mengatur seluruh kehidupan kita untuk mampu memperjuangkan yang baik dan segala yang berguna dalam hidup kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan memiliki hikmat yang datang dari Tuhan itu, Bapak Ibu, maka kebodohan akan keluar, minggir itu dari dalam diri kita. Kebodohan inilah yang membuat kita selama ini tersandung karena berjalan dalam kegelapan. Pengkhotbah menyebut siapakah yang memperoleh hikmat itu? Pengkhotbah pasal 2 ayat 26 menuliskan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesuksesan. Nah, semoga kita tanda kutip dikenan oleh Tuhan. Semoga kita berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Di balik semuanya itu, pengkhotbah ini juga mengajarkan sesuatu yang bernilai tinggi. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pasal 12 ayat 13. Nah, demikian juga Mazmur pasal 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, agar kita bisa memiliki hikmat yang dari Tuhan itu, maka kita harus sudah menjadi manusia baru.
baru di dalam Kristus. Gabejol manai baru di bagasan Kristus, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertangyangan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025 dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 14 ini, agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh menjadi manusia baru dalam Kristus, gabejol manai baru di bagasan Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan minggu ke-7 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan hati kami, supaya kami menjadi orang berhikmat dalam hidup sehari-hari ini. Banyak hal yang harus kami lakukan, kami emban yang diberikan Tuhan bagi kami. Untuk itu, kami butuh topangan dari Tuhan, kami butuh hikmat, kemampuan, supaya kami seperti Raja Salomo juga memiliki berbagai-bagai kemampuan untuk dapat kami abdikan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.